tugasnya besok aja deh, deadline-nya masih seminggu lagi, gampang lah nanti. Nggak apa-apa guys, aku juga gitu guys. Nah oke, sebelum lanjut lagi, izinkan aku perkenalkan diri aku. Hai semuanya, nama aku Cecilia Agor dari jurusan Strategic Communication angkatan 2024. Nah, menurut aku nih topik pembicaraan kita hari ini menarik banget karena sangat relate ya sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi, perilaku mulia yang kalian lakukan tadi itu istilahnya adalah prokrastinasi. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya prokrastinasi? Nah, sebenarnya prokrastinasi itu lebih ke kayak bahasa keren atau bahasa halusnya aja sih tentang menunda waktu untuk mengerjakan sesuatu nih. Nah, kira-kira tadi kenapa sih kalau kalian ngelakuin itu tuh kira-kira kenapa? Ada yang bisa kasih tahu nggak kenapa? Boleh angkat tangan mungkin? Malas. Apa lagi? Kerjaan lain. Mager. Ya. Oh, doom scrolling. Nah, iya benar-benar. Nah, tapi menurut satu penelitian nih di University of Calgary, ada yang bilang kalau ternyata 70% mahasiswa itu mengalami hal itu semua guys. Jadi tenang aja, kalian semua itu nggak sendiri. Kita semua bersama-sama gitu ya mengalaminya gitu ya. Tapi yang lucunya adalah alasan mereka itu bukan malas guys. Ada yang coba nggak kenapa? Nggak tahu. Nah, alasannya adalah karena takut tugasnya nggak sempurna. Ada yang lihat nggak? Lihat ya. Ada yang bilang takut tugasnya nggak sempurna, takut nanti mungkin kelewatan detailnya apa gimana. Tapi sebenarnya mah itu mager berkedok perfeksionis aja nggak sih guys? Ya nggak. Nah maka dari itu sebenarnya banyak banget nih mahasiswa yang mungkin ngerasa kalau aduh ngerjain tugasnya nanti aja kali ya, takut nanti mungkin dosen tiba-tiba ada info tambahan atau mungkin ada format tugasnya yang diubah gitu ya. Tapi sebenarnya guys, kalau kita nggak mulai, kita nggak akan mulai ngerjain tugasnya. Yang ada kita malah bukan Netflix atau TikTok terus, ya nggak? Nah maka dari itu guys, kira-kira kenapa sih otak kita nih suka banget untuk menunda waktu? Kalian pasti pernah nih kayak misalnya, oke, jam 8 malam hari ini aku mau menyelesaikan semua tugas aku hari ini. Pernah? Ada gitu? Tapi tau-taunya waktu buka HP jam 8.01 terus mikir, mulai 8.10 aja kali ya. Terus saya sudah udah masih main HP, buka TikTok, scroll Twitter lah, apa segala macam. Terus waktu lihat jam tiba-tiba udah 8.12. Terus kita undur dikit kali ya ke 8.15 gitu ya. Terus tiba-tiba waktu lihat lagi, lah itu udah 8.17. Terus 8.30 deh. Nah gitu aja terus tuh. Itu jatuhnya kayak lingkaran setan, iya nggak? Nah, sebenarnya guys, kalau kayak gitu terus dan kita nggak mulai, itu tuh bakal jadi sebuah jebakan untuk kita sendiri. Ujung-ujungnya kita jadi mepet sama deadline, terus ngerjain tugasnya jadi nggak maksimal. Terus ujung-ujungnya kita malah kayak ngerasa, duh kenapa ya aku nyesel, kenapa ya gue nggak mulai dari tadi aja gitu ya. Tapi tau-taunya itu kita ulang terus tuh tiap ada tugas, ya nggak? Bener nggak? Nah maka dari itu, kenapa sih otak kita ini suka untuk menunda waktu? Karena sebenarnya otak kita ini suka yang instan. Kita suka sesuatu yang punya reward deh, yang punya hasil atau hadiah buat kita gitu. Makanya kalau kita main HP kan kita otomatis senang, kita bahagia, kita lihat teman-teman yang lucu, ketawa-tawa. Sedangkan kalau ngerjain tugas kita harus susah-susah dulu, kita harus pusing deh pokoknya nyari data, nyari ini, nyari itu. Terus baru habis itu kita bisa santai-santai, kita bisa mungkin doom scrolling lagi, buka TikTok dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah otak kita ini suka sesuatu yang instan, suka sesuatu yang menyenangkan, menguntungkan buat kita gitu ya. Tapi jadi hindari nih yang sesuatu yang seharusnya jadi kewajiban kita gitu ya. Nah, tapi di sini guys, tenang aja, aku di sini nggak bikin kalian merasa bersalah kayak, aduh iya kali ya gue kurang produktif kali ya karena gue prokrastinasi terus atau gimana gitu ya. Tenang aja guys, aku punya beberapa tips yang sebenarnya bisa kalian aplikasiin dalam kehidupan kalian sehari-hari nih. Jadi tenang aja nih, tipsnya bukan yang kayak bikin tulis di pagi hari, jurnal di pagi hari, tenang aja, bukan itu. Karena aku tahu kayaknya kita semua nggak terlalu nerapin itu dalam kehidupan sehari-hari nggak sih? Masih susah kan buat nerapin itu semua. Nah, jadi untuk tips yang pertama nih, menurut aku kita bisa mulai dari hal yang paling kecil dulu. Even simple buka laptop, taruh laptop dekat kalian, itu menurut aku bakal berpengaruh banget. Biasanya kalau yang aku lakuin nih, kayak teman-teman aku bakal tahu sih ini. Biasanya aku bakal buka laptop, buka Google Docs dulu, aku tulis judul dulu dari tugas saya itu. Jadi yang penting progres ya teman-teman. Yang penting adalah progres. Kita ada kemajuan lah setidaknya dengan menulis judul dari tugas itu. Walaupun terdengar sepele
10 menit, habis itu boleh scroll HP lagi atau gimana gitu ya, terserah. Pokoknya kita selama 10 menit itu fokus ngerjain tugas, dari data, segala kita jauhin HP gitu ya. Mau 10 menit, 15 menit terserah sih, sesanggupnya kalian aja sebenarnya. Nah habis udah fokus ngerjain, pasti kan kadang kita kayak mikir lanjut kali ya, nanggung kayak ini kalau cuma ngerjain beberapa soal doang, boleh kali ya kita tambah 1 soal gitu. Jadi mau nggak mau kita ngerjain berkelanjutan terus, jadi tiba-tiba kan tugas selesai, ya nggak? Nah habis itu kalian juga bisa nih dengan misalnya nge-set target di hari ini aku misalnya mau ngerjain, kan kita tadi UTS nih, UTS kan soalnya banyak banget kan. Nah kalian bisa nih kayak misalnya, oke, hari ini aku mau ngerjain mata kuliah integrated dan camping misalnya, aku mau kerjain 2 soal doang, apa-apa, nggak harus semuanya gitu. Yang penting aku ada kemajuan gitu, ada progres gitu, ada yang dikerjain lah setidaknya gitu, jadi nggak kosong. Dan kita juga nggak mepet deadline dan nggak nyesel gitu. Dan terakhir yang pasti teman-teman, karena kan tadi aku udah mention nih, otak kita nih suka sesuatu yang kasih reward, suka sesuatu yang kasih bikin kita senang lah pokoknya. Nah yang terakhir adalah kalian bisa kasih reward ke diri kalian sendiri kalau misalnya kalian menyelesaikan tugas tersebut. Kayak misalnya, oke, aku udah kerjain tugas selama 1 jam nih, aduh pokoknya gue udah keren banget nih, boleh kali ya gue scroll TikTok sejam atau 2 jam, tapi ya tentu aja kita harus tahu batasan kita sendiri kali ya guys, karena gimana pun juga tugas itu nggak bisa kita tinggalin begitu. Jadi kesimpulannya guys, sebenarnya pengalaman yang kita alami itu prokrastinasi, menunda waktu itu sebenarnya wajar banget, karena itu bagian dari istilahnya perasaan kita juga kali ya terhadap tugas gitu. Tapi jangan lupa guys, kita nggak mau kebiasaan ini nih jadi sebuah gaya hidup kita nantinya. Kita nggak mau ya kalau misalnya nanti udah kerja terus masih ada kebiasaan kayak gitu, kalian nggak takut dikejar-kejar bos apa gitu kan ya. Jadi kesimpulannya adalah kalian nggak apa-apa melakukan itu, tapi harus istilahnya perlahan-lahan kita minimalisir guys, karena aku juga masih mengalami hal itu, tapi mau nggak mau kita harus mulai belajar untuk meminimalisir hal tersebut gitu. Jadi kesimpulannya semangat, aku pengen semangat aja karena kita sebentar lagi UTS juga kan. Semangat semuanya, semoga kita bisa lulus dengan nilai yang enak, nilai yang bagus, nilai yang pokoknya sesuai target kita lah ya gitu. Oke semuanya, terima kasih untuk mendengarkan.